Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ada laptop dari brand Asus. Ini kalau kita lihat di desainnya itu tertuliskan Asus VivaBook. Ini desainnya kalau saya lihat itu cukup bagus ya, cukup elegan. Dan kali ini saya coba akan sedikit mereview apa aja yang ada di dalamnya atau isi di dalamnya atau spesifikasinya ini. Kalau kita buka itu dengan satu tangan itu belum bisa ini. Jadi masih kurang. Secara fisik sudah oke. Tampilannya sudah sangat kekinian karena ini memang model yang terbaru dari Asus, yaitu Asus VivaBook. Ini merupakan generasi yang terbaru dari Asus yang mempunyai prosesor Core i3. Cuma sayangnya tidak bisa dibuka dengan satu tangan saja. Ini kalau menurut pengalaman saya itu ketika engselnya ini ya, pembuka engselnya ini belum dibuka dengan tangan satu, itu nanti kalau sudah dibongkar beberapa kali di sini bisa terjadi error atau kerusakan. Bisa juga plastiknya bisa pecah dan lain sebagainya karena engselnya itu ini cukup berat, ini cukup berat. Ini desainnya engselnya itu kurang bagus ini. Tapi kalau dilihat dari fisiknya itu cukup oke. Kalau kita lihat ini adalah Asus VivaBook yang punya kode 14A14004VA. Ini prosesornya Core i3 1315U. Nah, ini kalau kita lihat di spesifikasinya ini di websitenya ini. Jadi ini mempunyai dua penyimpanan atau SSD. Yang pertama itu 256 GB, yang kedua 512 GB, dan mempunyai ini namanya layar itu sudah 14 inci, FHD, IPS, dan Windowsnya sudah Windows 11. Ini harganya kalau kita lihat itu sekitar 6 jutaan. 6 jutaannya itu 6,5 juta lah kurang lebih segitu. Kalau di online shop. Dan kali ini saya akan coba sedikit ulas bagaimana isi dalamannya atau fitur-fiturnya yang sudah didukungnya di dalamnya, yaitu yang kalau kita lihat ini dari segi kita lihat dulu di keyboardnya itu feelnya ada cukup enak ya, digunakan sudah cukup enak, cukup mantap. Buat ngetik itu sudah sangat enak. Terus kalau kita lihat soketnya itu kalau di sebelah sini itu ini ngirit sekali ya, hanya ada soket USB 1 aja ini sebelah sini. Terus yang sebelah sini itu memang cukup banyak sih.
ada soket charger. Soket charger ini sangat biasa sekali, belum Type C itu. Yang kedua HDMI. Ini ada dua lagi soket USB. Ini USB 3,0 semua. Ini ada satu soket USB Type C. Terus yang ketiga ini adalah yang selanjutnya ini soket untuk headset. Ya begitulah. Nah, dari lihat fisiknya dan soket-soketnya ini sudah cukup lengkap. Oke, untuk selanjutnya saya coba akan menyalakan. Ini sudah ada backlightnya ya, keyboardnya ini cepat sekali, karena memang ini saya review kemarin itu sudah saya aktifasi terlebih dahulu itu. Windowsnya sudah saya aktifasi, jadi sudah sudah permanen aktivasinya itu. Karena memang ini bawaan Windowsnya itu Windows Ori itu. Windowsnya adalah Windows 11 Home Edition. Windows 11 Home Edition. Kemarin sudah diaktifasi dan sudah dikasih pin. Nah, ini penampakan dari Asus ketika dinyalakan. Screennya ini atau layarnya, tampilan utamanya ini ada wallpapernya itu memang bawaannya cukup matching dengan mereknya, yaitu Asus VivaBook. Dan kalau kita lihat di sini ada tombol fingerprintnya ini. Fiturnya cukup lengkap. Dan selanjutnya saya akan coba informasi dari propertiesnya. Propertiesnya ini storage-nya itu 477 GB, atau kalau dibulatkan itu menjadi 512 GB. Grafik cardnya sudah 128 MB, terus RAM-nya 8 GB. Nah, terus ini prosesornya sudah Core i3 Gen 13. Core i3 Gen 13, yaitu 1315U. Terus informasi lainnya ini sama, Windowsnya sudah menggunakan Windows 11 Home Single Language, yaitu 25H2. Ini yang Windows 11 yang terbaru, versinya sudah 25H2. Nah, ini kalau kita lihat ini Office-nya itu sudah dikasih yang free. Ini Office, kalau nggak salah ini Office-nya 365 ya.
Ini sudah diaktifasi juga ini. Kemarin sudah saya aktifasi, sudah dikasih email juga, tapi ini saya logout ini karena ini menggunakan email saya, jadi nanti penggunanya nanti komplain, jadi saya logout, tapi sudah selalu udah permanen ini. Office-nya udah cukup yang terbaru, dan kalau kita lihat itu harga dan spesifikasi serta loadingnya Windows itu sudah cukup cepat ini. Coba kalau saya restart ini. Cepat sekali nih loginnya, paling cuma kalau kita tekan tombol power itu paling sekitar 10 detik lah. Kenceng sekali ya. Langsung sudah siap untuk bekerja atau siap untuk dioperasikan. Ya mungkin itu sekilas review dari saya bagaimana tentang isi, terus performanya cukup bagus ini. Kalau saya sangat rekomendasikan buat teman-teman yang menggunakan Asus ini untuk perkantoran, apalagi untuk perkantoran ini sudah cukup oke lah untuk kerja kantoran, untuk anak sekolah, kuliah dan SMA itu sudah sangat rekomen sekali ini. Sangat rekomend karena RAM-nya sudah cukup besar, penyimpanannya juga kalau kita pilih yang 512 sudah cukup lebih dari cukup lah untuk penyimpanan data Excel dan Word dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini kan masih ini biasanya kalau bawaan dari pabrik itu cuma satu partisi. Ini kali ini saya coba akan mempartisi biar nanti kerja sistemnya atau Windowsnya itu bisa maksimal. Ini sedikit tentang bagaimana untuk mempartisi secara cepat dan singkat tanpa menggunakan aplikasi, yaitu dengan menggunakan disk manager. Nah, ini dengan disk manager ini. Ini langsung saya ulangi ya, ini di my computer atau disk PC. Kita langsung masuk ke ini di show manage atau manage. Ini diklik. Jadi nanti buat teman-teman yang ingin mempartisi laptopnya yang memang bawaan dari pabrik itu tidak perlu dengan aplikasi, tetapi harus di sini ada cara yang sangat praktis, yaitu dengan disk management. Ini di sini ada disk management, kita klik. Nah, di sini ada terbagi beberapa partisi yang sudah ada ini, karena ini ketika sistem itu diinstal, sistem atau OS atau Windows itu terinstall itu biasanya itu ada 3 partisi. Ini partisi utamanya itu 475 GB, 3,2 GB, terus yang partisi pendukung lainnya itu
1,10 GB dan 260 MB. Ini partisi pendukungnya. Ini yang akan saya bagi itu yang primernya, yang C-nya ini, yang C-nya. Dan ini 260 MB itu half UV, FV system partition. Nah, ini sisanya tinggal segini. Dari 512 tersisa 475,32 GB. Nah, ini. Maka ini akan saya partisi dengan menunjuk ini dengan klik kanan. Nah, ini ada shrink volume, kita klik. Nah, ini memang agak sedikit proses ini, prosesnya agak cukup. Nah, ini kan ini 475 GB itu nih, di sini terbacanya 40.000. Nah, ini 42.945. Nah, ini berarti 400 GB. Ini jadi setiap 10.000-nya itu adalah 100 GB. Jadi di sini saya coba akan ambil ini ya, 42.900. Maka saya akan sisakan itu untuk 100 GB. 100 GB untuk sistem, atau mungkin 110 gitu. 110. Jadi di sini saya akan buat itu, ini kan 42.000 itu ya, 42.000, jadi akan saya ambil 12.000 gitu. 12.000 ini jangan sampai salah ini. Untuk penentuan GB-nya itu jangan sampai salah. Kalau 12.000 itu berarti nantinya akan terbagi sistemnya itu, kalau nggak salah itu sekitar 120 GB. Nanti sisanya untuk data. Sisanya nanti untuk data. Ini saya akan coba ya. 12.000. Jadi 12 1 2 3. Nah, efeknya gimana? 12.000 ini. Oh, 11 GB. Berarti ini dipecah 11 GB. Berarti harus
ini harus saya kembalikan lagi ini, karena hanya cuma 11 GB. Nanti saya pengennya itu 300, jadi 30.000. Satu, dua, tiga, empat, lima, 41.000. Ini kan saya ambil 3. Nah, ini saya bagi menjadi yang C-nya itu 153 GB. Ini udah cukup lah. Tentu selebihnya yaitu 321 GB. Jadi diganti aja 3 itu. Jadi yang 4 yang angka 4 itu diganti 3, nanti auto nanti akan terpecah dengan sendirinya. Dan untuk selanjutnya ini ketika sudah dipecah, sudah dibagi, yang C itu 153,98 GB atau 150 GB lah katakanlah kayak gitu untuk yang C. Terus yang D itu untuk data itu 321 GB, 0,33 GB. Ini akan saya benar-benar saya partisikan, yaitu dengan new simple volume. Nah, saya next, oke. Ini sekalian di format. Nah, ini sudah dibagi menjadi 2 partisi, yaitu antara C dan D. Nah, untuk kita melihatnya itu di My Computer atau disk PC. Ini sudah terbagi menjadi 2 partisi, yaitu partisi C untuk sistem itu 153 GB, dan untuk data itu 321 GB. Jadi mengapa ini harus dipartisi untuk mempermudah dan menjadikan performa laptop ini itu benar-benar stabil. Jadi untuk selanjutnya misalkan ketika mau menyimpan data itu yang nanti data yang besar-besar sampai ratusan GB itu harus dimasukkan ke lokal D. Jadi lokal C itu selalu bersih, jadi hanya file-file sistem saja, jadi tidak terganggu. Itu begitu. Jadi tujuan partisi itu begitu, dijadikan banyak ruangan. Ini kalau ini dibagi 2 lagi atau 3 lagi atau 100 itu juga bisa, 100 GB itu bisa. Tapi ini saya dibagi hanya 2 saja itu. Jadi untuk memudahkan itu, data D ya data, partisi D ya data, partisi C adalah untuk sistem saja. Itu ya.
Jadi mungkin begitu saja review dan pemartisian penyimpanan yang ada di laptop Asus VivaBook ini, karena ini yang dipilih adalah SSD yang 512 GB. Jadi saya bagi dua untuk mempermudahkan penyimpanan. Jadi 153 GB itu sudah cukup bagus, terutama biasanya itu kalau kita menggunakan aplikasi Photoshop dan Corel itu dia membengkak gitu loh. Jadi ketika mengedit itu kita harus benar-benar membutuhkan partisi C yang cukup besar, karena ketika mengedit foto dengan resolusi yang cukup besar itu akan mengembang, filenya itu bisa besar sekali gitu ya. Jadi ini 150 GB sudah cukup, dan sisanya sebagai data. Ya mungkin itu aja sekilas review dari Asus VivaBook dan pemartisian SSD nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.